Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan yang keempat pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada pertemuan yang keempat, saya menerangkan materi. Kita akan mundur sedikit di pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua, dan pertemuan yang ketiga. Di mana pertemuan yang pertama itu membahas persoalan pergaulan bebas yang tertera di dalam Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-32. Selanjutnya di pertemuan yang kedua itu ada membahas persoalan menghindari perilaku perbuatan zina yang ada di dalam Quran Surah An-Nur ayat yang kedua. Yang ketiga, di pertemuan yang ketiga itu ada membahas hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Diterangkan di sana ada macam-macamnya pengertian, bentuk-bentuk macam-macamnya, cara menghindari dan lain sebagainya. Di pertemuan yang keempat ini sebagai pertemuan penutup di bab yang pertama itu ada 4 kali pertemuan. Di pertemuan yang keempat ini sebagai penutup itu ada kita membahas menghindari perbuatan zina. Nanti kita akan bahas tentang pengertian zina, bentuk-bentuk zina dan sebagainya. Sebelum masuk ke sana, kita akan membahas yaitu tentang tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian zina. Selanjutnya peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk dan sebab-sebab zina serta cara mengatasinya. Selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan dampak atau akibat daripada perilaku zina tersebut. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dan manfaat dari mempelajari perilaku zina tersebut. Terus, yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi perilaku zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan yang keempat ini. Kita langsung saja. Pertama, kita harus mengetahui daripada pengertian zina. Apa itu zina? Zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Selanjutnya, pembagian zina atau ciri-ciri daripada zina itu. Ada 2 di sini. Yang pertama yaitu zina mukson. Apa itu zina mukson? Zina mukson adalah zina
yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya yaitu dirajam dengan mengubur pezina tersebut setengah badan dan dilempari dengan batu hingga meninggal. Yang kedua ada namanya zina ghairu mukson, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, masih perjaka atau masih gadis. Ini hukumannya yaitu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Yang selanjutnya itu ada akibat daripada perbuatan zina. Yang pertama akibatnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukumannya. Terus menghancurkan masa depan anak. Terus merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 kali, lebih dari 1 laki-laki akan mengaburkan nasabnya. Terus mendorong perbuatan dosa lainnya, menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam sehingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Lalu menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga di sana dia tidak akan pernah mendapatkan yaitu harta warisan. Ini adalah dampak daripada akibat perbuatan zina. Nah, satu lagi masalah dampak daripada akibat perbuatan zina itu apabila lahir anak perempuan maka orang tua laki-lakinya yang melakukan perbuatan zina itu lahir perempuan, maka ayahnya itu tidak bisa menjadi wali nikahnya. Itu mengenai akibat daripada perbuatan zina. Selanjutnya yaitu cara menjauhi perbuatan zina. Di antaranya segera menikah jika telah mampu, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat daripada berbuat zina, terus mendengarkan nasihat ulama dan membiasakan yaitunya puasa sunnah. Selanjutnya yaitu persoalan manfaat atau hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan apabila kita telah menjauhi perbuatan zina. Terus kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita telah mentaatinya. Selanjutnya dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Selanjutnya dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. Selanjutnya terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. Dan yang terakhir manfaat dan hikmahnya adalah terhindar dari kejahatan-kejahatan maksiat yang lainnya. Ini mengenai persoalan hikmah daripada menjauhi perbuatan zina atau kita bisa menjauhi atau menghindari daripada perbuatan zina. Inilah manfaat dan hikmahnya. Terus sebagai penutup, Allah SWT mengharamkan umatnya yaitu umat Islam untuk melakukan perbuatan zina. Hal ini karena perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Terus memilih pergaulan, menjaga pergaulan kita dan menjaga pergaulan lingkungan kita untuk selalu berada di lingkungan yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan masyarakat. Barangkali inilah pertemuan kita di bab 1. Ada 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan 4 kali pertemuan ini
dapat mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Sehingga dengan kehati-hatian kita, apakah kita menjauhi pergaulan bebas, apakah kita menghindari zina, maka kita akan selamat di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita di penghujung di pertemuan yang keempat ini sebagai pertemuan penutup. Kalau ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan pada saat sekarang ini di pertemuan yang keempat, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan atas segala perhatiannya. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf kalau ada kekhilafan dalam penyampaian materi. Sama-sama kita ucapkan hamdalah sebagai penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dan terkurangnya bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.